Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Septina, saya mahasiswa Sistem Informasi dari UPBJJ Jakarta. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 1 keamanan jaringan. Untuk tugas 1 ini ada 2 soal. Soal yang pertama adalah serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Soal yang kedua adalah serangan-serangan terhadap sistem, server, atau aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Panduan mengerjakannya mengacu pada panduan praktikum yang terdapat di e-learning ataupun buku modul. Dan berikut video praktik saya. Pertama-tama saya akan membuka VirtualBox terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama, saya menggunakan Kali Linux sebagai klien dan Ubuntu Server sebagai server. Untuk telnet servernya, yaitu Ubuntu Server, saya sudah mengkonfigurasi sebelumnya, mengkonfigurasi IP address-nya dan konfigurasi jaringan. Dan kedua virtual machine ini sudah saya install terlebih dahulu sebelumnya. Jadi langsung saja saya jalankan. Kedua VM tersebut sudah tampil. Saya akan mengecek terlebih dahulu IP address pada telnet servernya. Untuk interface yang NP0S3 sudah ada IP address-nya, yaitu 192.168.10.1/24 sebagai server. Dan untuk kliennya kita akan cek juga. Untuk klien yang ETH0-nya belum terdapat IP address-nya atau belum dikonfigurasi, maka dari itu kita akan mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Untuk lainnya sudah terpasang IP address-nya sesuai dengan panduan praktikum.
Untuk servernya kita akan cek terlebih dahulu status telnetnya. Statusnya aktif, dan setelah itu kita juga akan mengecek portnya. Oke, sudah. Setelah itu kita akan cek koneksi ke Kali Linux-nya atau klien. Sudah terhubung. Kita untuk kliennya kita akan cek koneksi juga terlebih dahulu pada telnet servernya. Seharusnya sudah bisa terhubung karena dari telnet servernya tadi sudah bisa terkoneksi. Kita coba terlebih dahulu. Oke, sudah saling terhubung. Setelah itu kita akan membuka Wireshark-nya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan aplikasi Wireshark yang tersedia di Kali Linux. Saya akan memilih ETH0 karena ETH0 ini adalah jaringan yang terhubung dengan servernya, yaitu 10.1, dan juga ada di internal network atau network yang sama, yaitu LabNet. Setelah itu saya sudah menstart untuk capture traffic di Wireshark. Setelah itu di CMD Kali Linux-nya saya akan memanggil telnetnya server. Di sini saya sudah diminta untuk login ke telnet servernya, maka dari itu saya akan mencoba login. Oke, dari klien sudah bisa masuk ke telnet server, yaitu Ubuntu server. Setelah itu saya akan mengecek pada Wireshark trafficnya. Di sini sudah ada beberapa ya, sudah ada banyak traffic. Saya akan menggunakan filter telnet. Ini saya sudah membuka follow TCP stream dari salah satu traffic yang tadi saya coba masuk ke telnet servernya. Saya akan coba menjelaskan analisis dari hasil follow TCP stream salah satu trafficnya. Hasil capture ini menunjukkan sesi telnet yang autentikasinya dikirim dalam bentuk teks jelas. Username dan password yang tadi saya masukkan dapat terlihat di sini. Username-nya itu telnet server, dan passwordnya di sini juga dapat terlihat, yaitu telnet server 123. Kenapa? Karena telnet ini tidak mengenkripsi data, jadi siapapun bisa melihat ataupun membaca paket di jalur telnet ini. Maka dari itu, telnet ini tidak boleh digunakan di dalam jaringan yang memuat data sensitif.
Untuk soal nomor 2 yaitu praktikum cracking password. Sebelumnya saya sudah menyalin beberapa password hash yang saya dapat dari buku modul dan panduan praktikum. Jadi nantinya saya akan mengcracking password ini menggunakan Cisco Password Cracker. Dan hasilnya nanti akan saya taruh di sini. Saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk password hash yang pertama tidak ada hasilnya atau kosong karena password tersebut memiliki kombinasi karakter dari mulai dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Dan juga ini lebih dari 12 karakter. Jadi maka dari itu passwordnya ini susah untuk kemungkinan susah untuk di-crack karena password plain text-nya itu kemungkinan unik dan panjang. Jadi statusnya gagal di cracking. Untuk yang nomor 2 hasilnya yaitu ABCD, statusnya berhasil karena passwordnya lemah, jadi dapat di crack. Yang nomor 3 juga dapat hasil cracknya, statusnya berhasil di crack karena passwordnya lemah. Untuk nomor 4 juga dapat hasil cracknya, statusnya berhasil karena passwordnya lemah. Untuk password yang nomor 5, 6, 7, 8 itu sama seperti yang nomor 1, memiliki password yang unik dan lebih dari 12 karakter. Kemungkinan plain text-nya itu panjang dan unik, kayak beragam-ragam, kayak misalnya ada huruf besar, huruf kecil, digabung dengan simbol, digabung dengan angka, dan juga itu panjang. Jadi itu beberapa penjelasan atau hasil analisis yang saya lakukan dengan mengcracking password tersebut. Itu saja video praktik saya mengenai tugas 1 keamanan jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.